saat ini kalimat fa'aradu fa'arsalna alaihim sa'ila pada saat kamu berpaling menjadi orang yang lupa. Pertama, lupa kepada Allah. Jika kita tuh menjadi manusia yang nasullah, lupa kepada Allah, maka Allah akan jadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Wong ini wis lali karo dirinya sendiri kan edan kan, tapi sing bahaya itu edan yang tidak ketahuan. Basa Jawane edan ra konangan. Saat kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita manusia itu lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada dirinya sendiri itu gak bisa kontrol emosinya sendiri. Orang yang dikendalikan oleh ego benar itu menurut pikirannya sendiri, tidak bisa melihat adanya kebenaran di orang lain atau di pikiran orang lain. Keinginannya tuh sing penting pokoknya harus dirinya yang eksis, jangan orang lain yang eksis. Karena dikira hidup itu masalah eksistensi, masalah pengakuan, masalah validasi. Ini adalah orang-orang yang lupa, yang oleh Allah dijadikan lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang senangannya ngontrol orang lain tapi tidak pernah bisa ngontrol dirinya sendiri. Ini artinya orang yang tidak menjadi orang yang adil. Itu orang yang fasik, orang yang oleh Allah dilupakan kepada dirinya sendiri akibat lupa kepada Tuhannya. Tampaknya kadang sudah punya ilmunya, tapi perilakunya ternyata perilakunya orang-orang yang lupa. Tapi nek gelender manut opo jari tidak memiliki identitas diri yang terbaik, itu juga tidak tepat, juga salah. Ego kaku bener dewi itu juga godop salah. Tapi pada saat elon-elon gelender, enggak, orang yang enggak punya pendirian, itu juga salah. Masalah selamat, masalah iman dan keselamatan itu bukan di dasar pijakan jari ini. Itu paradoksinya. Itu paradoksinya. Kemudian berpaling kedua itu kepada sesama manusia. Gak ada kepedulian, semaunya sendiri. Tapi juga harus mengetahui tugas intimu sendiri, juga harus tahu. Jika kamu tidak tahu tugas pokokmu, kewajiban pokokmu, maunya hanya peduli, itu ya baik. Tapi pada saat nggak tahu tugas diri kamu sendiri, tugas pokoknya itu apa? Tugasmu apa sih?
maka programmu akan kocar-kacir menjadi manusia yang kocar-kacir, menjadi manusia yang semrawut. Hanya karena tidak berani jelas dan tegas, karena kita juga sedang menjalankan tugas utama yang harus kamu wujudkan, yang kamu lakukan. Jika kamu ada tugas utama yang harus kamu jalani, bukan berarti kamu tidak peduli kepada orang lain. Tapi kamu memang ada tugas yang harus kamu jalani, yang kamu harus wujudkan terlebih dulu. Maka kamu bisa sampaikan, saya tak menyelesaikan ini dulu, baru saya akan membantu Anda. Tapi jika Anda nggak sanggup menunggu, carilah orang lain yang mampu melakukan. Harus ada keberanian. Kalau enggak, kita tidak akan pernah tepat waktu, terombang-ambing keadaan. Akumulasinya biasanya mumet, pusing. Jadi berpaling itu karena orang yang tidak tahu tugas utama. Orang yang berpaling itu berpaling dari Tuhan menjadi orang lupa. Wa'arodu fa'arsalna, berpaling dari risalah, berpaling dari kewajiban memakmurkan buminya Allah, berpaling dari ngopeni, dalam hal ini ya, wasta'markum fiha, berpaling dari menyuburkan dan menyiapkan tanah buminya Tuhan. Karena ayat selanjutnya kan berkaitan jannatani. Berpaling dari terbentuknya sistem berpikir, sistem lahir dan sistem batin. Maka kebun-kebun itu, otaknya dan hatinya, jannataninya itu, jannahnya mereka ini akan menjadi kebun yang berpenyakit, menjadi pahit, menjadi asal penyakit. Sadarnya muncul sebagai penyesalan. Maka dia katakan khofti wa athli wa syai min sidri qalil. Jadi sadare wis terlambat. Jika saja awal kita menjadi manusia yang berpaling, maka kita menjadi orang yang sadarnya itu di belakang disebut menyesal, min sidri qalil, menjadi orang yang kesadarannya, sidrohnya itu di belakang dan sedikit. Tersisa di belakang, menyesal. Saat kita tidak terjak awal belajar, menyesal. Jadi pada saat Anda belajar dengan sungguh-sungguh, belajar
dipandu dengan kurikulum, dipandu dengan buku, dipandu dengan biologi, fisika, kimia, bahasa Arab, matematika, dan seterusnya. Itu kan dipandu untuk membaca ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat sing kasunyatan. Kalau mau jujur, tapi bukan berarti membaca Al-Quran kamu tinggalkan loh ya. Kalau kamu ada peluang membaca Al-Quran rutin dan menghafal, itu juga tetap baik. Di kita kan juga juz amma, katakanlah ditekankan untuk menjadi bagian dari sertifikasi untuk memperoleh hafalan itu, iya. Tapi enek sing wis buntet-entet kan ngapal kayak iso belas, bagaimana bijakinya? Mungkin kan bisa diganti. Tapi bukan berarti saya menafikan yang ini, bukan. Tapi kita harus paham bagian dari sebuah peradaban baru bahwa Al-Quran, apalagi hadis, kalau Al-Quran itu disebut Mushaf Utsmani, ditulis setelah Nabi Muhammad wafat, dibukukan zaman Utsmani. Kemudian Khalifah Utsmani meninggalnya juga ngeri, kepalanya di depan rumah, gembungnya itu berada di belakang, kakinya di tengah, kemudian di kiri kanannya itu jadi terpotong-potong. Dalam sejarahnya seperti itu. Mushaf Utsmani, tapi dia yang menulis, yang memerintah untuk menuliskan Al-Quran, maka disebut sebagai Mushaf Utsmani. Jadi entah secara jarak waktu, yang jelas bahwa itu setelah Nabi Muhammad wafat. Kemudian tiba-tiba sekarang ini lagi viral di mana-mana bahwa baca Al-Quran pahalanya akan sampai 7 ke atas, 7 ke bawah, dan seterusnya. Kalau hadis itu benar, logikanya sebelum Nabi Muhammad wafat seharusnya sudah dicetak. Lagi pula setelah Nabi Muhammad wafat, rumusan susunan juz Quran juga sangat banyak, berbeda-beda. Ini jika diungkapkan juga gegeri. Saya cuma ngomong tegasnya begini, apalagi hadis ditulis 2 abad setelah Nabi Muhammad wafat, saat zaman Abbasiyah. Dari 600.000 kemudian tersaring Bukhara itu menjadi 6.000, kemudian Bukhari menjadi 4.000. Bla 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 bla, begitulah. Ini nggak nyaman sebenarnya, saya cerita ini juga nggak nyaman. Maka saya nggak ingin detail. Hanya memberikan perspektif saja. Sedang ada ayat Tuhan yang ditulis oleh Tuhan sendiri, oleh tintanya Tuhan, oleh pulpennya Tuhan, oleh kertas-kertasnya Tuhan, itu diabaikan oleh umat manusia, oleh orang Islam sendiri. Akan tetapi ayat yang ditulis oleh manusia, yang disaring oleh manusia, kemudian dipercayai sebagai hadis yang sejarahnya seperti tadi saya matur di depan tadi, diperdebatkan, didiskusikan, bahkan tidak jarang terjadi pembunuhan hanya sekedar mempertahankan bahwa ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini dhaif, ini sanadnya muttafaq ilaih, dan seterusnya. Tapi jelas ada ayat yang hujahnya di depan
depan mata kita jelas Tuhan sendiri yang nulis, tintanya juga tintanya Tuhan. Tapi justru Anda, kita mengabaikan. Kamu tahu? Kertasnya Tuhan. Kertasnya Tuhan itu tanah yang jika ini ditanam, maka tumbuh tanaman itu. Tanaman, hewan, tumbuhan, manusia, itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, oleh tinta Tuhan sendiri, oleh penanya Tuhan sendiri. Untuk kamu semak, kamu cermati, kamu baca, yang kemudian diambil alih oleh manusia menjadi sains, menjadi teknologi, menjadi energi, kemudian menjadi satu proses digital dan seterusnya dan sebagainya. Itu adalah ditulis oleh tangan-tangan Tuhan sendiri, tinta-tinta Tuhan sendiri, kertas di atas kertasnya Tuhan. Justru itu diabaikan oleh umat Islam sendiri. Dampaknya apa? Penyakit, hama, nggak punya skill, nggak ada keterampilan, nggak tahu cara nandur, nggak tahu cara mupuk, nggak tahu cara komunikasi yang baik. Jadi kamu di sawah, kamu memahami bahwa itu kamu adalah menjadi bagian dari membaca tinta-tintanya Tuhan. Kamu membaca di lembar-lembarnya kertasnya Tuhan. Gawe polybag. Apalagi di saat ini, kondisi saat ini yang kita memerlukan satu, kalau boleh saya matur sampaikan, ini sebenarnya adalah darurat, harus adanya sebuah berkaitan dengan skill, kemandirian, budidaya, pemberdayaan, mandiri, integritas. Makanya kita kan sekarang sedang menguatkan perilaku ini sekaligus untuk proses pembelajaran. Makanya kita kan di sisi teknologi kita juga akan kembangkan. Di sistem pertanian ini secara pelan-pelan. Kita juga mengembangkan sistem teknologi pertanian modern. Tapi yang ini kita masih silent, kita enggak buka. Tapi kita yang modern, yang di konvensional, di itu kita coba juga kita lakukan. Tapi yang ada sesuatu yang masih kita belum kita angkat. Kita juga membuat bagian dari kesiapan blackout, pemadaman listrik. Kita juga sedang membuat untuk mengantisipasi jika listrik itu padam. Ini kita juga sudah proses. Makanya saya sangat menekankan berlatih support, karena nanti timnya mungkin juga dari tim Pokja, dari tim mechanical, electrical. Saya kan khawatir jika nanti kita mulai mendatangkan tenaga-tenaga ahli, terus kemudian nggak terbiasa bersinggungan dengan para profesional, cangkeme sampai naik diwi, naik ngonyor gitu loh. Itu yang saya ingin antisipasi. Karena kita kan, karena beberapa waktu yang lalu saya menghubungi dari
teman kita yang di New Zealand, menghubungi teman kita yang di Australia, menghubungi teman kita yang di Rekoko, kita menghubungi yang di Cina. Dari beberapa ahli ini siap kita tarik ke sini, tapi saya harus mengantisipasi orang-orang yang berada di dalam ini, yang mereka sedikit banyak akan bersinggungan dengan mekanikal, dengan timnya Slamet, dengan timnya Pak Slamet, dengan timnya Pak Ali, dengan timnya Pak Khoiri, dengan timnya Pak Darsono. Maka saya kenapa ini menekankan ini, yang terbiasa telonyor-telonyor omongannya, untuk yang suka terbiasa nek karo kancamu ngekat, memotong, itu nggak apa-apa. Memberi masukan ya cara yang bijak, berlatih, apalagi baru. Mereka sudah terbiasa di dunia profesional. Kowe mung di dunia pronyor. Ojo sok gitu loh, saya berharap begitu. Ini atau belajar kalau ada yang kita datangkan dari luar. Ketepatan saat kita diskusi beberapa poin itu matching dengan pola pikirnya Romo. Sistem fusi, sistem nukleus, sistem katoda, ioda, sistem arus lemah kaitan dengan masalah kincir, masalah nutrisi dengan menggunakan sistem Rekvok dan Quartz. Ternyata ada kesamaan dengan yang Romo pikirkan. Kemudian sistem bunga untuk diambil hormon untuk menguatkan perilaku enzim. Ternyata ada kesamaan. Kemudian berkaitan dengan masalah sistem gravitasi, non-gravitasi, dan sistem gravity, oil. Ini ternyata banyak kesamaan, akhirnya match, dan mereka siap menyokong kita. Walaupun di antara mereka juga ada orang Israelnya. Tapi kita kan ambil ilmunya, sainsnya. Tapi ini agak Romo sembunyikan memang. Agak Romo sembunyikan. Karena banyak teknologi ini yang aku lali anakku ya. Jadi ini untuk support aja, sudah terlanjur saya sampaikan ke santri, ini untuk support. Ya. Sekarang kita juga sedang mengidentifikasi yang punya senang di mesin, di kimia, di pasca, sistem kalor, kemudian ahli mineral. Ini sedang kita kumpulkan, termasuk ada ahli benih, kemudian ahli nutrisi. Nutrisinya ini nutrisi of World Bank ya. Ini luar biasa, mereka siap, dan mereka juga akan mandu ke santriwati dan mahasiswa-mahasiswi nantinya. Walaupun mereka hanya rutin, mungkin di sini seminggu pulang lagi ke New Zealand, seminggu pulang lagi ke Rusia kan gitu. Tapi kita Romo sudah connect dengan pihak Rusia, pihak New Zealand, pihak Australia, pihak Cina, bahkan dengan Afrika, Ethiopia. Karena Ethiopia itu pertaniannya maju sekali. Oke, itu informasi sekilas.
Semoga ini dapat mendorong untuk kalian sungguh-sungguh. Semoga sungguh-sungguh. Saya sudah menghubungi 9 negara. Oke. Dan mereka siap ikut berjuang. Yang ada kan ditingkatkan, di-upgrade. Jadi kalau yang ada, makanya saya berharap untuk berlatih ngempet dan mengendalikan dari teman-teman. Gane Pokjan, gane tekan kami, kemudian di pertanian, Mas Iksan CS, Mas Agus CS, Mas Indro CS itu. Ayo kita semuanya kita support dalam satu proses paradigma peradaban baru. Ya, semoga dalam ridhonya maghfur, dalam ampunannya. Oh ya, satu poin saat kita teleponan informasi ke mereka sangat ada beberapa malah yakin, berarti masih ada harapan. Mereka banyak orang Indonesia semua, tapi ditarik oleh negara-negara itu karena di Indonesia dibuang. Di Indonesia itu dikejar, diancam, mau dibunuh, dibully. Jadi para ahli itu akhirnya lari ke luar negeri. Ahli pertanian Israel, negara kecil, tapi dia eksportir makanan pokok, beras, gandum. Kenapa? Dan itu manajernya, sistemnya, direkturnya orang Indonesia. Ya. Ini yang mereka siap pulang ke Pamosda. Ya, siap. Itu saya informasikan ke kalian, semoga bisa nambah semangat, paling tidak ada perspektif ke depannya. Percaya aja. Semoga mendapatkan berberan kapangestu Guru Wasito. Ya. Saya telepon setiap malam loh, satu. Ini sudah karena diminta oleh salah satu orang teman, kemudian dikasih nomor, saya disuruh telepon sendiri. Oke, saya kira begitu. Sekali lagi semoga mendapatkan berberan berkah sapangestu Guru Wasito. Ada sistem ternak itu 1000 kambing cukup dengan lahan hanya 20 kali 10 meter persegi untuk pakan, sudah dipenuhi secara normal dengan suket basah, tidak fermentasi. Itu sistem Lemurian zaman dulu. Setelah kita jabarkan ke mereka, ternyata match dengan sistem Israel. Oke, itu gambarannya. Sekali lagi, mental dan jiwa kita semua yang dituntut untuk menjadi manusia maju, bertumbuh dan berkembang dan pintar mengendalikan diri. Bilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.